prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiani SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 4 sebagai guru kimia. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Malinda Eskom di kelas, di mana pembelajaran yang telah dilakukan sangat menginspirasi saya dalam proses pembelajaran dengan menjadikan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu berkolaborasi dengan teman-temannya di kelas. Tetap semangat Bu Malinda dan teruslah menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmadonita, saya dari kelas 10B. Hari ini kami sudah mempelajari mata pelajaran informatika yang dibimbing oleh Ibu Malinda pada materi perulangan dalam algoritma dengan menggunakan metode PBL dan model diskusi kelompok. Sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan karena kami lebih aktif, percaya diri, dan saling bekerjasama dengan baik. Demikianlah testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkesempatan hadir dalam pengimbasan budaya positif. Perkenalkan, di sini saya Malinda, CGP Angkatan 10 Kota Palembang, SMA Negeri 4 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif yang materinya telah saya terima di program Guru Penggerak ini. Budaya positif ya di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, harapan saya di sini pada saat pengimbasan ini kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di SMA Negeri 4 Palembang ini. Seperti itu, terhadap murid maupun seluruh warga sekolah. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan budaya positif, kita haruslah memiliki disiplin positif. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru menghadapi murid. Nanti kita akan belajar mengenai teori kontrol di sini. Di sini saya minta ada 2 orang untuk maju untuk memahami teori kontrol itu apa. Silakan Ibu Wiwin dan Ibu Gusti maju ke depan. Pada kegiatan ini, pada kegiatan ini kita akan mempraktekkan bagaimana teori kontrol atau teori choice atau memilih itu berfungsi di sini. Nah, sekarang Ibu Gusti itu menggenggam barang berharga yang ada di Ibu Gusti. Ini bisa berupa keluarga, nama baik, bisa juga bisa berupa emas ataupun apapun itu. Ini yang di dalam genggaman Bu Gusti adalah harta yang berharga. Sedangkan Ibu Wiwin boleh membujuk Ibu Gusti, boleh memarahi Ibu Gusti, bagaimana caranya agar Ibu Gusti membuka genggaman tangan ini. Nah, silahkan kita praktekkan. Ya, terserah mau Bu Wiwin bujuk, mau Bu Wiwin sampai tangan ini terbuka, karena ini merupakan harta yang paling berharga di Ibu Gusti. Silakan Ibu Wiwin. Apa itu? Boleh saya buka? Boleh ya? Kasih uang boleh. Misalnya kalau saya kasih uang boleh. Saya tukar dengan barang sesuatu yang saya punya. Kalau saya paksa, bagaimana? Nah, apalagi dipaksa. Jadi
Siapa yang bisa membuka ini? Diri sendiri, Ibu Gusti sendiri yang bisa membuka ini. Jadi ini adalah teori kontrol, di mana seseorang, dalam diri seseorang itu adalah teori memilih. Dia mau memilih melakukan yang terbaik ataupun dia mau memilih melakukan hal yang terburuk, itu adalah pilihan dia sendiri. Tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Nah, kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran pendidikan menurut KHD. KHD itu memiliki tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ya, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Tadi kita sudah belajar teori kontrol atau teori choice, ya, memilih. Nah, jadi seorang guru di sini yang kita harus terapkan dalam diri kita sendiri adalah menuntun tumbuhnya anak tersebut. Karena anak tersebut sudah ada di dalam dirinya itu bakat. Jadi hanya menuntun untuk tumbuh dan kembangnya, bukan memaksanya dengan keinginan kita, bukan, karena anak tersebut sudah bisa memilih sendiri mana yang terbaik menurut mereka. Oke. Nah, perubahan paradigma teori kontrol tadi yang sudah kita lakukan bersama tadi hanya sebuah ilusi jika guru menganggap bisa mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi guru. Karena tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misal, kita suruh dianya masukin baju. Tapi yang kalau dia nggak mau masukin basi, bisa nggak kita paksain? Nggak bisa. Jadi hanya murid tersebut yang bisa melakukannya. Hanya murid tersebut yang bisa memilihnya. Terus juga hanya sebuah ilusi jika semua penguatan positif dan efektif bermanfaat, walaupun dengan bujukan positif dan bentuk kontrol. Namun ketika murid akan menolak membujuk dengan bujukan tersebut, sama misal di rumah anak-anak kita, rapiin baju kalian ya, nanti ibu kasih coklat, seperti itu. Kalau dia nggak mau melakukannya, walaupun dengan bujukan, percuma, kan? Karena yang memilih itu adalah dirinya sendiri. Yang teori kontrolnya ada pada diri anaknya tersebut. Ilusi juga bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Ini ditambah lagi, nggak akan mungkin kita mengkritik orang lain itu merasa bersalah. Mungkin mereka nambah beban siswanya, kan? Nggak mungkin dia merasa lebih akan berbuat lebih baik lagi, belum tentu. Nah, itu tergantung sama dirinya siswanya sendiri. Lanjut lagi, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Walaupun misalnya kita menghormati orang tua kita, ataupun kita sebagai orang tua bisa mengatur anak kita, itu belum tentu juga. Walaupun kita harus memaksa, itu nggak bisa. Karena yang dapat melaksanakannya hanya diri masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini kita jadi tahu apa itu makna disiplin positif. Sebenarnya disiplin itu harusnya dihilangkan kalimat disiplin itu ya. Karena sesuatu itu pasti akan punya tujuan. Misal, kamu tidak memakai dasi, itu disiplin bukan? Melanggar disiplin. Kalau misalnya kamu tidak menyusun buku di rak, melanggar disiplin bukan? Melanggar apa? Melanggar disiplin. Kamu tidak menyapu kelas. Hah? Bukan kan? Jadi artinya disiplin itu sebenarnya dihindarkan kalimat disiplin itu. Kamu tidak menyapu kelas karena harusnya, kenapa kamu tidak menyapu kelas? Bukan karena melanggar disiplin. Karena kamu akan menjadi sakit kalau misalnya kelasnya tidak bersih. Seperti itu, ada hal positif di sini. Jadi kalimat disiplin itu sebenarnya ada nilai-nilai positifnya, bukan disiplin kalimatnya itu. Oke, kita lanjut ya. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia ini apa? Mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut ialah nilai kebajikan yang universal, yang besar. Nilai ini merupakan fondasi atau dasar dari perilaku positif. Nah, tadi sudah kita bahas kan, kenapa kamu tidak merapikan buku? Bukan melanggar disiplin, tapi misalnya tidak bertanggung jawab untuk merapikan buku. Kamu kurang bertanggung jawab untuk itu. Jadi dimunculkan itu nilai-nilai positifnya, nilai-nilai kebajikannya. Misalnya kamu tidak menyapu tadi, berarti kamu kurang menjaga kebersihan di sini. Jadi dimunculkan nilai-nilai positifnya itu dari diri anak itu. Nah, diharapkan seperti itu kita nanti ke depannya ya Bapak Ibu ya, untuk menerapkan disiplin positif ini atau budaya positif ini. Bagaimana kita berperilaku dan mengapa kita melakukan sesuatu. Ini ada namanya teori motivasi manusia. Teori motivasi manusia ada berapa? Ada berapa teori motivasi manusia? Ada berapa? Ada 2, yaitu internal dan eksternal. Dimana kalau eksternal itu dari luar. Misalnya dia melakukan sesuatu karena takut hukuman, atau dia melakukan sesuatu karena ingin dapat penghargaan, seperti itu. Sedangkan yang harus kita tanamkan di sini untuk menciptakan budaya positif adalah motivasi internalnya yang tumbuh dari dirinya sendiri.
yang ingin dia lakukan sendiri dari siswanya, seperti itu. Misal, tadi siswanya nggak ngerapiin buku, dia ngerapiin buku karena takut hukuman. Bukan itu yang kita harapkan di sini. Ataupun dia ngerapiin buku pas ada ibu guru lewat, dia diomongin, bagus, nah kamu sudah merapikan buku. Bukan itu yang kita harapkan. Pada saat ada guru ataupun tidak ada guru, dia bisa merapikan buku karena di sini adalah nilai tanggung jawab dia. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita munculkan di dalam murid-murid kita. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari disiplin positif, kita harus memahami apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita pasti tahu ya, jika anak melakukan sesuatu kita misalnya langsung hukuman, langsung di tempat itulah, misalnya kamu terlambat, dicatat langsung seperti itu. Terus dipanggil orang tuanya, atau hukumannya misalnya keliling lapangan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi ialah sebuah rencana yang disepakati. Murid sudah mengetahui apa yang akan diterima jika ada pelanggaran. Sedangkan restitusi sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif. Yang harus kita tanamkan apa? Konsekuensi, hukuman, atau restitusi? Atau dua-duanya? Restitusi di sini. Konsekuensi juga harusnya kita hindarkan. Nah, misal lagi ada contoh nih. Pak Odon mengajar mata pelajaran PJOK. Pada saat itu misalnya anaknya tidak memakai baju olahraga. Kesepakatannya jika anaknya tidak melakukan baju olahraga, maka anaknya membersihkan kelas. Itu merupakan konsekuensi atau bukan? Pak Odon mengajar mata pelajaran PJOK. Dia siswanya tidak memakai baju olahraga. Kalau tidak memakai baju olahraga, ada kesepakatan kelas di mana kalau anaknya tidak memakai baju olahraga, dia akan membersihkan kelas. Apakah itu menggunakan konsekuensi atau bukan? Nah, di sini kita harus garis bawahi ya Bapak Ibu ya, konsekuensi itu harus memiliki tujuan yang sama. Jadi misalnya Pak Odon itu ngajar mata pelajaran olahraga, anaknya tidak memakai baju olahraga, harus selaras dengan mata pelajaran olahraga. Misalnya keliling lapangan, lari, seperti itu. Bukan dengan hal-hal yang tidak tujuannya yang sama. Makanya misalnya selama ini kita misalnya siswa terlambat ya. Siswa terlambat, siswa disuruh bersihkan WC, itu salah. Yang harus kita lakukan adalah menambah jam materi beliau, ataupun beliau disuruh mencari informasi mengenai materi mereka yang ketinggalan di kelas, seperti itu. Karena itu tujuannya sama, selaras dengan apa yang dia buat kesalahannya, seperti itu. Oke, selanjutnya, ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, melanggar peraturan sebenarnya, mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Cinta kasih,
penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan pengakuan. Ya, jadi kadang-kadang siswa itu misalnya melakukan melakukan kesalahan, Bu, saya Bu, nanti dia lagi, Bu, saya Bu mau maju, nanti dia lagi, Bu, saya Bu mau maju, ataupun misalnya yang ribut itu aja, si Rama aja misalnya yang ribut. Sebenarnya itu dia membutuhkan sesuatu. Dia melakukan kesalahan seperti itu, dia ingin diakui kebutuhan dasarnya. Apa itu? Kalau misalnya, Bu, saya Bu, kira-kira apa? Dia butuh pengakuan. Iya, dia butuh pengakuan. Kalau dia ada di sini, dia butuh dihargai, kan? Dia butuh diperhatikan, seperti itu anak-anaknya itu. Jadi semua yang dilakukan oleh siswa kita, baik itu salah ataupun benar, mereka itu pasti memiliki kebutuhan dasarnya, ingin diikuti kebutuhan dasar manusianya itu apa? 5 itu tadi. Cinta kasih, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan pengakuan. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan menggunakan pendekatan restitusi, yaitu disebut dengan 5 posisi kontrol. Guru itu selama ini ada yang namanya guru penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, kadang-kadang ini sering kita lakukan. Hukuman verbal ini yang sulit dilaksanakan. Misalnya, Rama, kamu itu bajunya nggak dimasukin karena kamu mungkin badannya terlalu besar ya. Nah, seperti itu. Itu kan penghukum juga itu termasuk karena itu dari verbal. Jadi hukuman itu bukan berupa hukuman fisik saja. Hukuman verbal juga bisa. Oke, lanjut. Misalnya pembuat rasa bersalah, biasanya posisi guru ini akan bersuara lembut. Tolonglah nak, kamu itu nak sudah ngerepotin ibu terus nak. Bener-bener lah nak, sekolahnya nak, belajar nak. Itu pembuat rasa bersalah. Ini juga kurang efektif ya, membuat anak itu menumbuhkan nilai-nilai kebajikannya kurang efektif. Seperti itu. Selanjutnya, sebagai teman, guru akan mengontrol murid secara persuasif. Nah, kadang-kadang pada saat siswa itu merasa kita tidak memperhatikannya lagi atau kita kurang mendekatinya lagi, ini kadang-kadang juga kurang efektif untuk membuat atau menumbuhkan nilai-nilai positif di diri murid itu. Karena mereka merasa, ibu sudah tidak perhatian lagi. Nah, itu. Seperti itu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebagai posisi manajer ini. Namun sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai posisi pemantau. Pemantau ini mengawasi perilaku seseorang dengan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, itu maksudnya seperti ini. Seorang pemantau itu pasti memiliki catatan. Misalnya, Rama hari ini terlambat, Rama hari ini tidak memakai baju olahraga, Rama hari ini. Dia sudah memiliki catatan atau not-notnya terhadap siswa tersebut. Itulah yang disebut dengan posisi pemantau. Nah, yang diharapkan seorang guru itu menjadi posisi manajer, mempersilahkan
murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi masalahnya sendiri. Seperti itu. Jadi disinilah peran guru. Lihat. Disinilah peran guru bagaimana menggali cara bertanggung jawab seorang siswa tersebut. Misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan terlambat. Kita tanyakan dulu, bukan masalah kenapa dia kesiangan misalnya. Bukan masalah kesiangannya dulu. Semalam ngapain ditanya. Terus setelah semalam ngapain ditanya lagi kenapa bisa tidur malam. Bukan kesalahan yang dia terlambatnya itu, bukan di posisi salahnya dulu. Kemarin sempat saya membahas juga, itu juga sering terjadi sudah terjadi di SMA Sumsel. Ini mungkin baik untuk kita contoh. Ada suatu waktu di mana ada namanya refleksi pembelajaran. Di sana guru bisa merefleksikan keluh kesah mereka mengajar di dalam komunitas guru ya. Jadi kepala sekolah itu mempersilahkan guru-guru untuk mengungkapkan apa-apa masalah di kelasnya masing-masing seperti itu. Nah, ini juga mungkin butuh masukan untuk kita terapkan supaya kita bisa merefleksikan selama ini saya sudah bergerak ke posisi manajer belum, kesalahan-kesalahan anak saya sudah saya selesaikan dengan manajer belum. Jadi posisi manajer ini anak disuruh mempertanggungjawabkannya sendiri atas kesalahan mereka dan mencari solusi sendiri atas kesalahan mereka. Oh iya Bu, saya terlambat. Jadi apa yang harus kamu lakukan misalnya? Menghidupkan alarm Bu. Nah, berarti dia sudah punya tanggung jawab untuk menghidupkan alarm, mencari solusinya sendiri. Nah, dari situ yang kita harapkan anak-anak ini tumbuh. Nilai-nilai positif ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita. Oke. Di sini di sebelah kanan ini ada pernyataan dan di sebelah kiri ini ada siapa yang mengatakan, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Nah, ini kan membuat rasa bersalah anaknya kan? Karena sudah merasa sudah membuat kecewa orang lain. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu seorang penghukum. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Nah, ini adalah contoh seorang teman. Posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah seorang pemantau karena mereka harus ada catatan-catatan tadi, seorang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu seorang manajer karena dia harus menumbuhkan solusinya sendiri. Siswa tersebut harus mencari solusi sendiri. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Itu termasuk posisi kontrol penghukum. Oke. Dari budaya positif ini akan muncullah lingkungan yang positif. Dari muncul lingkungan positif ini harus dikuatkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama siswa untuk menerapkan lingkungan positif ini. Dari peraturan kelas ke keyakinan kelas,
timbul lingkungan positif dan baru menyebar menjadi budaya positif. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, melepas dari latar belakang suku, bahasa, maupun agama. Suatu keyakinan ini akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana yang kita harapkan adalah siswa-siswa yang muncul dari dalamnya dari dirinya sendiri. Bagaimana bertanggung jawab, bagaimana menjaga kebersihan, seperti itu. Bukan dengan peraturan-peraturan yang selama ini kita jalankan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya, kami akan selalu bertanggung jawab, seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya nih ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, berarti keyakinan kelasnya kurang disepakati kan? Makanya akan ada peninjauan kembali. Kita ulang lagi, kenapa kalian kurang menyepakati, kenapa kalian kurang bertanggung jawab dalam hal ini, seperti itu. Nah, selama ini kita melakukan peraturan, bukan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu merupakan peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Harus tanggung jawab. Jadi mereka sudah memiliki jiwa tanggung jawab. Mereka merapikan buku sendiri, mereka membersihkan tempat duduknya sendiri, seperti itu. Kalau misalnya universal kan besar kan, jadi tanggung jawabnya apa aja, bukan hanya buku aja, seperti itu. Sampah dibersihkan, meja dirapikan, itu merupakan tanggung jawab dari seorang siswa. Ini jiwa ini, nilai ini yang kita butuhkan, yang kita harus munculkan dalam diri murid kita. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu juga merupakan peraturan. Kalimatnya dilarang. Jadi harus ada kalimat positifnya. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu kalimat positifnya. Itu merupakan keyakinan kelas. Misal lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga merupakan peraturan. Harusnya tanggung jawabnya adalah berkomitmen. Berkomitmen itu apa? Berkomitmen terhadap tujuan. Misalnya tujuan sekolah kita harus datang 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti dia sudah harus komitmen. Seperti itu. Bukan ada kalimatnya hadir, seperti itu. Enggak ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kan kalimatnya negatif kan? Kalau misalnya dilarang melakukan kekerasan, peraturannya. Nah, untuk nilai keyakinan kelasnya untuk apa? Dilarang melakukan kekerasan, pasti untuk selamat.
Jadi nilai universal yang untuk dibuat keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa itu sebenarnya? Untuk kesehatan. Jadi keyakinan kelasnya dibuat untuk kesehatan, misalnya menjaga kesehatan seperti itu. Jadi perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas ini, kalau keyakinan kelas ini adalah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, nilai-nilai positifnya tadi, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Tadi ada tiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan berkarakter yang kuat. Tadi restitusi contoh yang kita buat tadi kan siswa tersebut sudah melakukan kesalahan. Terus dia bertanggung jawab dan dia mencari solusinya sendiri. Nah, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi misalnya anak buat kesalahan terlambat, lari keliling lapangan, bukan paksaan seperti itu, tapi mereka mencari solusinya sendiri bagaimana supaya anak tersebut tidak terlambat. Di dalam segitiga restitusi itu yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, baru menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu apa? Misalnya, ada kalimat setiap orang pernah melakukan kesalahan, misal seperti itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, itu merupakan stabil identitas siswa. Nah, setelah kita mengajak siswa tersebut bicara seperti itu, kita akan melanjutkan dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan ini, seperti itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita akan menanyakan keyakinan mana, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini keyakinan siswa tersebut ingin menjadi seperti apa. Sehingga dia nanti akan berbicara, akan mengatakan keinginannya seperti apa, nilai positif kesalahannya apa, solusinya apa yang dia buat sendiri, seperti itu. Oke. Yang tadi tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, akan ada kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, boleh kita katakan kepada siswa kita, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini, Bapak dan Ibu, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi, atau kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat-kalimat pada saat kita ingin menstabilkan identitas, pada saat kita melakukan restitusi, ya.
Yang kedua, tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nanti kita akan muncul kalimat-kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting pada dirimu. Seperti itu. Nah, pada tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, seperti itu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, nanti akan muncul sendiri dari diri siswa tersebut. Akan muncul sendiri, oh iya Bu, saya merasa bersalah, terus saya ingin menjadi ini, solusi saya seperti ini supaya saya tidak berbuat salah seperti lagi. Jadi kita bisa memunculkan nilai-nilai positif yang ada pada diri siswa kita, pada murid kita. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Harapan saya pada pengimbasan kali ini kita bisa mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Baik Bu. Agung tahu kenapa Agung Ibu panggil ke sini. Iya tahu Bu, karena tadi pagi Agung sempat datang terlambat Bu. Bolehkah Ibu tahu kenapa Agung datang terlambat? Sebelumnya Agung minta maaf ya Bu. Agung datang terlambat karena semalam Agung belajar sampai larut malam Bu. Terima kasih ya Bung atas kejujuran kamu. Kita semua pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kira-kira yang aku lakukan sekarang sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Agung belum melaksanakan keyakinan kelas untuk bertanggung jawab dan berkomitmen Bu. Nah, itu Agung tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk tidak terlambat lagi? Agung akan mencoba tidur lebih awal dan mungkin Agung akan memasang alarm lebih awal agar bisa bangun tepat waktu. Itu rencana yang sangat bagus ya nak. Ibu sangat apresiasi atas kejujuran dan tanggung jawab kamu. Nah sekarang Agung boleh kembali ke kelas dan kembali beristirahat. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melakukan kesalahan yaitu berupa datang terlambat. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu Malinda karena Ibu Malinda telah memberikan masukan kepada saya agar saya tidak membuat kesalahan yang sama. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Malinda tidak memberikan hukuman kepada saya, melainkan Bu Malinda mengasih solusi kepada saya agar saya tidak melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Malinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Mas Sania. Ya. Silakan duduk, Nak. Nia tahu kenapa nih Ibu panggil ke sini? Ya Bu, tahu Bu, mungkin berkaitan dengan tugasnya kemarin kan Bu. Iya, benar sekali ya Nak ya. Tapi kemarin dia masuk kan? Ya Bu, masuk, tetapi saya tidak menemukan tugas Ibu. Sania, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Ibu pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan itu pasti punya alasannya. Nah, kira-kira kenapa Sania tidak mengumpulkan tugas kemarin? Awalnya saya buka HP Bu, karena keasikan. Jadi jam belajarnya berakhir. Saya lupa banget Bu untuk mengerjakan tugas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, kira-kira keyakinan tugas yang mana yang belum kamu lakukan ini? Belum Bu. Maaf Bu, Sania tidak bertanggung jawab Bu. Nah itu kamu tahu kan ya, kalau kamu belum melakukan keyakinan kelas yaitu bertanggung jawab. Lalu apakah Nia punya solusi untuk masalah ini? Ya Bu, pertama-tama Sania minta maaf sama Ibu. Dan yang kedua, Sania berjanji Bu tidak akan mengulangi bermain handphone di kelas. Dan yang ketiga, Sania akan selalu berjanji untuk mengumpulkan tugas tepat waktunya Bu. Baik, Ibu apresiasi sekali dan untuk tanggung jawab kamu dan untuk janjinya kamu, keyakinan kelas kamu akan laksanakan dengan baik. Nah, sekarang Nia boleh kembali ke kelas dan silahkan beristirahat. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melakukan kesalahan berupa tidak mengumpulkan tugas. Saya ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Malinda karena Ibu Malinda telah memberikan nasihat kepada saya agar saya lebih baik lagi ke depannya. Dan Ibu Malinda tidak memarahi saya dan tidak memberikan hukuman kepada saya agar saya lebih memikirkan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Malinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.